menanyakan aku tuh diagnosisnya apa gitu. Walaupun tadi Kak Sam bilang sebenarnya kan itu penting tapi bukan yang terpenting. Ya. Gitu. Karena sebenarnya kalau menurut pandangan aku dan apa yang aku pelajari dan mungkin para psikolog-psikolog senior yang di luar sana juga tahu, diagnosis itu kalau kita melihatnya adalah sebenarnya peta. Oke. Tapi bukan berarti identitas satu-satunya. Karena kadang-kadang kalau kita nih anak-anak muda sebenarnya manusiawi ya, kita mencari tahu dan memahami sebenarnya diri kita kayak apa. Dan salah satunya mungkin dengan label itu orang tanpa disadarin kita jadi satu sebenarnya kita makin pahamin diri kita. Karena kan kalau kita nggak tahu misalnya kita simptomnya apa, kondisi kita gimana, caranya gimana. Kalau kita tahu, kalau kita butuh profesional, diagnosisnya penting gitu. Welcome to I Could Relate, where real conversations meet personal growth and healthy connection in modern life. Hai semuanya, balik lagi di I Could Relate. Dan hari ini aku sama listener sudah ditemani sama psikolog cantik yang sudah merantau ke beberapa kota di Indonesia. Jadi kayaknya pengalamannya tuh udah banyak banget ya. Tapi itu juga bikin aku yang juga psikolog itu ngerasa deg-degan gitu. Ngobrol sama sesama psikolog ini gitu. Kita sambut dulu Tosina. Hai. Thank you sudah datang. Thank you for inviting me. Ya, walaupun tadi habis kerja, konseling, psikotes, whatever ya. Tapi tetap Palu Gada. Betul. Baru aku mau bilang, jadi psikolog itu harus Palu Gada ya. Betul, apapun harus mau. Apalagi in this economy. Iya. Ceritain dikit dong background kamu, kalau off air kan udah cerita nih kamu psikolog pertama di keluarga gitu ya. Apa sih yang bikin kamu tertarik untuk jadi psikolog? Wah, ini pertanyaan eksistensial ya. Oh iya, biasanya dibuka dengan filsuf dulu ya. Buat kamu mau jadi psikolog. Oke, sebelumnya aku mau sapa-sapa dulu ya. Halo semuanya, nama aku Tosina. Biasanya aku dipanggil Ina. Aku asalnya dari aslinya Medan. Terus aku dulu akhirnya S1 di Undip, lanjut akhirnya profesi psikolog di UI ya? Dan akhirnya sekarang berprofesinya jadi psikolog gitu. Tapi Horas. Tapi aku campuran Kak sebenarnya. Jadi papaku tuh Batak, mama tuh Kutacane, Aceh Tenggara. Oh dari Aceh. Jadi campur. Tapi masih Sumatera Utara ya? Sumatera Utara dan Aceh sih. Iya. Gitu. Jadi aku manggilnya Pak Inang. Ina aja. Soalnya kalau Tosina suka diplesetin Tosiba gitu. Iya lagi. Kalau Ina bisa Inang gitu ya. Iya. Kalau tadi kan pertanyaannya apa yang akhirnya bikin mau jadi psikolog gitu kan. Kebetulan karena aku memang background keluarga tuh keluarga Batak gitu ya. Keluarga Batak itu stereotipnya mereka anak yang sukses adalah anak yang PNS. Oh gitu. Anak yang pegawai negeri sipil awalnya. Tapi memang apa ya. Bukan pengacara dan penyanyi ya. Nomor 1 tapi tetap PNS, tetap itu nomor 2 dan 3 gitu. Kalau gak ada pilihan lain baru yang lain. Tapi memang selama bertumbuh gitu ya ngelihat kayaknya bukan ke sana gitu, walaupun diarahkannya ke sana. Dan akhirnya setelah melihat dulu tuh apa ya kedokteran tapi selain yang kedokteran yang membantu orang apa ya gitu. Ternyata pada saat itu waktu SMP aku ada namanya guru BK. Guru BK SMP ini, tuh? Iya waktu SMP. Aku tuh juga ya? SMP di SMP Katolik. Terus ada guru BK, kita ngobrol-ngobrol. Dan saat itu aku baru tahu ada pekerjaan yang namanya psikolog gitu. Dari situ tuh mulai SMP, SMA sampai sekarang udah cita-citanya jadi psikolog gitu. Tercapai puji Tuhan. Gara-gara guru BK ya? Iya, ternyata itu jadi sosok inspirasi juga ternyata. Psikolog-psikolog yang di sekolah, guru BK yang di sekolah. Itu bisa jadi inspirasi anak-anak. Kalau sekarang tuh ada guru BK gak sih di sekolah-sekolah? Banyak sih. Makin banyak atau? Konselor sekolah, teman-teman aku juga ada yang jadi psikolog sih di sekolah-sekolah. Gitu. Tapi anak-anaknya pada ke guru BK gak? Gimana audiens?
Ya kalau di sekolah anakku SMP juga ya kelas 3 Iya. sekarang gitu. Mm-mm. Dia sih cerita teman-temannya tuh dikit-dikit pergi gitu ke konselornya, cerita putus cinta, nangis-nangis gitu Heeh. kan. Terus kadang dia suka cerita juga gitu kan. Mm-mm. Tuh kan yang mamaku bilang bener. Maksudnya Hmm. digabungin sama apa Yang yang ada di disampaikan sekolah. sama konselor sekolahnya. Bagus sih ya. Jadinya Mm-mm. mereka merasa dapat validasi di sekolah juga, Iya, didengarkan juga dapat ya. support Mm-mm. sih ya. Jadi nggak mikir sendiri. Kalau kita kan dulu Mm-mm. kayak putus cinta gitu, ah kan dia jahat gitu kan. Dulu sharingnya di wall Facebook soalnya. Oh kamu zaman Kalau aku zaman Facebook, Facebook dulu. aku tuh Friendster Friendster kayaknya. ya. Jadul banget. Ada lagi tuh Friendster tuh sekarang. Iya. Iya, balik lagi ya. Balik lagi, nggak tahu booming atau nggak. Taunya Threads yang booming. Iya rame ya thread sekarang. Main Threads kamu? Main, dulu tuh aku rutin, terus vakum lama, ternyata sekarang makin rame ya dibanding dulu. Makin rame, iya, Heeh. iya. Rame Dulu cukup banget. aktif 2023 malah. Iya, iya, iya. Mm-mm. Dan ternyata kalau kita sebagai psikolog nih pengalaman sosial eksperimen aku ya, kalau di Threads pakai kata-kata masyarakat warga Threads, itu rame banget. Tapi kalau kita terlalu formal ya, bahasanya bahasa baku psikolog banget tuh, ya kadang rame kadang sepi. Relate ya soalnya ke Ya mereka. kalau bahasa warga ya, tapi dihujat kan. Apa ini lihat profilnya psikolog katanya gitu. Kok psikolog Ngomongnya kayak ngomong gini? Kayaknya psikolog tuh harus sempurna gitu. Kamu ngerasa gitu juga gak sih orang yang apa ya, jadi penikmat konten kamu atau yang datang ke kamu tuh ngeliatnya kayak oh psikolog tuh sumber dari sumber segala problem solving gitu. Karena kalau yang aku lihat memang ada tuntutannya begitu ya kayak sebagai profesi psikolog. Karena kita kan kayak ini label ini akan seumur hidup gitu ya. Jadi Iya, mereka iya, melihat ini psikolog ini harus benar, harus bersikap dengan baik, ada moral yang harus tetap kita jaga gitu. Benar. Karena kita akan mengarahkan atau misalnya kita ajak mereka untuk berpikir dengan cara yang benar gitu. Jadi mereka pun ada tuntutan gitu sih ke kita kalau aku melihatnya. Walaupun sebenarnya kita manusia juga ya. We are human first before psychologist. Tapi yang aku perhatikan itu terjadi cuman di Indonesia atau mungkin di Asia gitu ya. Karena kalau psikolog kayak di negara-negara maju yang Western country, Australia, Amerika, Inggris gitu, itu tuh keren-keren loh psikolognya loh. Ada yang tindikannya banyak, ada yang rambutnya warna-warni gitu, ada yang dia pokoknya gayanya ya nyentrik gitu. Itu identitasnya mereka di luar dari profesinya mereka gitu. Tapi kalau di sini ngelihat psikolog yang mohon maaf nih gitu ya, sedikit berbeda gitu ya penampilannya tuh kayaknya diomongin, kok dia malah tidak dihakimin mencerminkan, sih Kak sebenarnya. dihakimin. Jadinya Benar-benar. psikolog di Indonesia tuh nggak bisa sepenuhnya bebas dari diri mereka sendiri gitu. Iya, iya, iya. Masih terpaku sama sosial moralnya juga Kan ya. ada label-label kalau rambutnya merah artinya apa sekarang cegil gitu. Jadi psikolog kalau mau warnain rambut merah kayak takut gitu. Apalagi yang warnanya rambutnya biru ya. Iya. Atau pirang gitu. Iya, padahal ya kadang-kadang pengen juga gitu. Iya, karena waktu aku kuliah ada dosenku yang cat rambut merah, kita kayak biasa aja gitu. Ya dia lagi pengen berekspresi kan nggak apa-apa ya gitu. Betul. Kan. Jadi ya tugas kita memang hanya memahami orang ya. Ingat, jangan ngejudge orang. So balik nih gitu, kalau kita ngelihat fenomenanya sekarang ya di Threads, di TikTok atau Instagram gitu, banyak banget kan sebenarnya anak-anak muda sekarang, mungkin di generasi millennials juga ya gitu, bukan cuma Gen Z, yang kayaknya tuh mereka butuh banget label kalau mereka pergi ke psikolog, itu mereka pengen didiagnosis gitu. Mereka nggak pengen cuman ya dapat validasi aja gitu, tapi pengennya enggak, aku tuh kenapa gitu. Aku pengen tahu apakah aku depresi, apakah aku ADHD, apakah aku gangguan personality yang mana gitu. Dan mereka jadi bangga gitu dengan labelnya itu, bukan fokus terhadap apa yang sebenarnya bisa mereka kembangkan atau mereka melakukan pemulihan ya. Either itu psikoterapi atau sebetulnya cukup di fase konseling aja. Itu kamu ngelihatnya kayak gitu gimana? Oke.
kondisi sekarang itu memang cukup banyak ya Kak Sam, Mhm. maksudnya datang untuk, menanyakan aku tuh diagnosisnya apa gitu. Mhm mhm. Walaupun tadi Kak Sam bilang sebenarnya kan itu penting tapi bukan yang Mmm. terpenting Ya. gitu. Karena sebenarnya kalau menurut pandangan aku dan apa yang aku pelajari dan Mhm. mungkin para psikolog-psikolog senior yang di Mmm. luar sana juga tahu, diagnosis itu kalau kita melihatnya adalah sebenarnya peta, Oke. tapi bukan berarti identitas satu-satunya. Mmm. Karena kadang-kadang, kalau kita nih anak-anak muda, sebenarnya manusiawi ya, kita mencari tahu dan memahami sebenarnya diri kita kayak Mhm apa. mhm. Dan salah satunya mungkin dengan label itu, orang tanpa disadarin kita jadi satu sebenarnya kita makin pahamin diri Mhm. kita. Karena kan kalau kita nggak tahu misalnya kita simptomnya apa, kondisi Mhm. kita gimana, Mhm. caranya gimana, Mhm. kalau kita tahu, kalau kita butuh profesional. Mhm. Diagnosisnya penting Mhm. gitu. Tapi ketika itu menjadi hal yang harus penting dan supaya harus disampaikan Mhm. dan wajib untuk dilakukan bahkan di sesi pertama kayaknya Mhm. belum terlalu bijak ya untuk Mmm. dilakukan sebenarnya Mmm. gitu. Tapi memang kita bisa lihat memang indikasi-indikasinya apa, Mmm. kondisinya gimana, dan memang penting buat kita psikolog untuk mengedukasi juga sebenarnya Kak, Mmm. ke klien-klien kita yang datang, kenapa penting adanya diagnosis, kenapa penting juga untuk tidak melabeli diri kita dengan diagnosis itu, gitu. Karena Mmm. label itu tetap kadang kita butuh, kadang untuk Mhm. memahami diri kita, untuk kita tahu kita butuhnya apa, Mhm. untuk kita bisa memaknai Mhm. kondisi kita Mhm. kayak apa, tapi bukan jadi satu-satunya diri kita, gitu. Oke. Mhm. Sebenarnya idealnya kita pergi berapa kali sesi ke Mhm. psikolog sampai akhirnya kita bisa dapat dah Mhm. diagnosisnya gitu? Mhm. Kan kalau sekali aja nggak bisa ya. Mhm. Nah, kita tuh butuh berapa sih gitu minimalnya sampai Mhm. psikolog bisa memetakan, oke dia tuh gangguannya ini. Mhm. Sebenarnya kalau ditanya berapa kali sesi, tetap Mhm. kita pakai bahasanya tailor made gitu ya Kak. Ya. Karena kan tidak bisa kita samakan semua manusia ini kan, manusia ini sangat kompleks. Iya iya iya. Kita ini tuh multidimensional banget. Mhm. Banyak hal yang kita nggak bisa langsung lihat dalam satu sesi aja. Iya. Dan aku datang ke psikolog dibandingkan ke Kak Sam dan juga Mmm. mungkin teman-teman yang ada di Mhm. sini bisa jadi berbeda-beda gitu. Benar benar. Ada yang 1 sampai 4 kali, ada Mhm. yang 5 sampai 8 kali, ada yang mungkin belasan puluhan kali. Mmm. Tergantung Mmm. dengan kondisinya, Iya. tergantung support system kita Mhm. bagaimana, Mhm. karena ini juga penting sebenarnya dalam penyembuhan kita gitu. Mhm. Atau seberapa mau Mmm. kita untuk ready untuk dan rela untuk kita mau sembuh juga, itu juga akan menentukan. Jadi nggak ada Mmm. selalu textbook yang sekian pasti akan sembuh gitu. Ya. Kalau ada berarti biasanya itu ya mungkin marketing ya kayak orang-orang. Tapi sebenarnya kalau ke psikolog jarang ya ada textbook yang kayak gitu. Iya iya Frekuensinya iya. berapa kali gitu. Beda-beda kan kalau Mhm. kasusnya ringan, sedang, berat gitu. Betul. Baik kalau, gangguan personality, depresi mungkin lebih lama ya? Iya, Gitu. jauh lebih lama dan biasanya kan dibantu medikasi juga ya. Ya, Kadang-kadang heeh. atau misalnya di tempat aku praktik ada juga yang untuk, stimulasi untuk otak, itu juga bisa jadi salah satu psikoterapi juga. Stimulasi untuk otak tuh kayak gimana? Jadi, untuk merangsang neuron-neuron, Mhm. untuk membantu, kalau obat kan SSRI ya biasanya ya, Iya, correct me if I'm wrong mungkin yang nonton gitu ya. Itu juga bisa merangsang hormon-hormon bahagia kita untuk biasanya untuk klien-klien depresi, Jadi kecemasan pakai itu alat juga. gitu? Iya, untuk dirangsang ke otaknya gitu. Tapi Oke biasanya oke. memang harus konsultasi dulu. Iya iya iya, Keluhannya nggak langsung apa, kan? di brain map dulu kondisinya otaknya gimana, Mhm. baru diintervensi. Jadi nggak bisa sekali, aku langsung mau tahu diagnosa dan harus sembuh gitu. Berarti kayak gambar laporan tuh kayak gambar otak MRI gitu atau gimana? Iya, Oh, kayak oke. ada otak, gelombang otak kita kan ada banyak ya, Iya iya iya. yang tetanya gimana, alfa, Mhm. ya zaman-zaman biopsychology itu ya, Heeh. sampai beta, high betanya bisa kelihatan. Tapi biasanya I see. kita tuh banyak discuss sama psikiatris juga.
Ya. gitu. Karena mereka-mereka yang mendalami sekali kan biasanya di bagian itu. Ya menarik sih sebenarnya psikologi dan berbagai macamnya Ya ini. karena belakangan tuh topik yang suka dibahas juga di Threads adalah mereka prefer pergi ke neuropsychologist Mm-mm. atau ke psikiater dibanding ke psikolog gitu kan. Mm. Karena menurut mereka ya penjelasan dari otak dan apa yang terjadi di otak tuh lebih bisa diterima daripada kayak kita cuma talk terapi aja. Karena konkret sih Kak. Iya sih. Kayak yang benar-benar kita bisa lihat, sedangkan ketika talk terapi banyak yang abstrak dan kita butuh energi untuk menggali diri kan biasanya. Iya sih. Apa pengalaman kamu yang paling menguras energi kamu ketika ketemu apa ya klien dengan permasalahan apa gitu? Kalau menguras banget bukan yang gangguan dan masalah tertentu, tapi biasanya kalau orang-orangnya belum tahu dia tuh sebenarnya ready untuk mau menghadapi dirinya dan masalah ini atau enggak. Kadang kita memang butuh energi untuk mengarahkan, jadi mereka ini mau atau enggak sebenarnya. Masih ragu-ragu gitu, Ragu-ragu masih di biasanya. gray area. Di gray area. Jadi datang ke psikolog tapi dan kondisinya udah tahu kenapa, tapi belum bisa melepaskan ikatan terhadap sesuatu biasanya. Aku sih ngerasanya cukup challenging ketika hal-hal itu ya. Tapi kalau gangguan atau masalah tertentu, menikmati aja. Pasti menikmati. Kalau psikolog tuh pasti gitu ya. Maksudnya lebih ke kayaknya ngulik nih. Ini kenapa sih kayak bisa nih dipakai CBT mungkin, cognitive behavior therapy atau pakai mindfulness. Bisa nih gitu kan. Tapi ya itu ada kondisi-kondisi yang sebetulnya kayaknya kita juga ngalamin krisis kan. Bahkan di dalam sesi kita konseling atau kita ngasih terapi ke klien gitu, kayak bisa aja tuh transference juga kan. Kamu tuh apa ya, ngerasain kalau ketemu yang challenging tuh energinya transference ke kamu atau sebenarnya bisa kok aku tetap bisa menjaga supaya tidak transference. Aku berusaha untuk kalau kita tuh zaman waktu profesi kan cukup kenceng ya diajarin tentang kode etik ya. Jadi bagaimana kita memisahkan aja mana yang memang masalah kita, mana yang memang kondisinya klien gitu. Kadang-kadang kalau misalnya kita terlalu pengen banget menjaga dan nggak apa adanya, malah kita jadi nggak natural gitu. I see. Jadi aku merasanya ya apa adanya diri kita yang kita bawa dengan skill-skill yang kita ada, ya bawa aja diri kita. Kadang kita terlalu mikir, khawatir, apalagi mungkin yang aku rasakan, mungkin psikolog-psikolog muda mungkin akan merasakan hal yang sama ya. Kita berusaha banget untuk terlihat perfect dan tidak ada celah di ruang konseling gitu. Padahal sebenarnya ya nggak apa-apa jadi diri kita sendiri dengan yang memang kita sudah bawa gitu. Karena kalau kita menjadi sangat amat kaku dan khawatir bagaimana ya nanti kalian kalau ngomong kayak gini gitu ya, itu malah tidak membuat proses konseling jadi terasa smooth gitu. Jadi nanti bagaimana transfer dan tidak transferensinya, menurutku para psikolog-psikolog itu sudah diperlengkapi ya Kak ya. Selama proses itu ya. Selama proses pendidikan gitu. Iya, membuat aku jadi teringat itu. Banyak, apalagi kalau orang-orangnya memang traitsnya cemas pada dasarnya, itu biasanya akan khawatir, aduh klienku nanti mereka merasa terbantu nggak ya gitu. Iya, itu selalu jadi kecemasannya kita kan kalau baru-baru gitu. Ya kalau aku cukup merasa beruntung waktu itu kerja di biro psikologi yang supervisinya tuh ngasih tahu banget gitu, ngajarin banget, guiding untuk bisa luwes itu gimana, untuk bisa ngarahin, Sam kayaknya ngomongnya gini deh, atau pada saat kliennya cerita posisi body language-nya kita kayak gimana. Nah itu tuh aku cukup banyak
diajarin, tapi diajarinnya memang bukan dari kampus ya. Ah, Tapi waktu aku waktu kerja, praktik malah mulai ya. praktek gitu. Iya. Di waktu itu aku kayaknya barengan tuh. Jadi aku kerja di biro psikologi ini sambil kuliah S2 juga. Jadi dapat dari sini aku praktekin di kampus. Oh, jadi barengan waktu itu. Barengan waktu itu. Oh, Mungkin bisa makanya ya? itu di kampus nggak dapet. Karena udah dapet dari sebelumnya gitu kan. Gimana rasanya sambil sekolah? Kayaknya saya emang kelebihan energi Aku nggak kebayang loh, sambil kerja di biro sambil dan ngurus anak. iya dan ngurus anak. Wow. Tapi itu di masanya dengan Heeh. energi di usianya kan. Kalau sekarang sih nggak kebayang. Udah lebih tenang gitu ya Ya sekarang. ya. Dan waktu itu pas kayaknya aku udah mulai lulus itu baru ngetren quarter life crisis kayak gitu-gitu kan. Itu tahun berapa, Kak? Aduh 10 tahun yang lalu kayaknya. Oh 2016-an ya. Iya 2015 2016-an tuh baru mulai ngetren tuh quarter life crisis. Sebelumnya kan nggak terdengar ya gitu Iya. kan. Nah sekarang dengan fenomena Gen Z semakin familiar gitu dengan quarter life crisis, mereka tahu, mereka peka gitu kan. Sebenarnya gimana sih gitu Gen Z ini bisa bisa menyelami lah bahwa quarter life crisis itu sebetulnya tidak semenakutkan yang mereka bayangin atau konten-konten cerita tentang testimoni hidupnya mereka masing-masing. Karena yang kebanyakan kan konten ceritanya mereka dengan sesamanya mereka kan, yang bikin jadi makin aduh parno, aduh gitu. Itu terjadi ya di anak Gen Z sekarang, banyak kekhawatiran mereka nanti quarter life crisis, walaupun belum terjadi. Iya, walaupun belum. Jadi masih yang usia kuliah udah ketakutan. Udah kekhawatiran, iya. Yang udah usia kerja awal-awal 24, 25 itu juga kok serem ya gitu. Padahal kita yang udah mau 40 kayaknya tiap tahun krisis. Iya. Mungkin sebagai edukasi juga untuk anak-anak muda terutama ya. Kebetulan aku mau menuju 30 dan aku melewati masa-masa itu pada saat itu, dan aku bisa bilang krisis dalam hidup itu hal yang normal terjadi dalam hidup. Kalau sekarang kan kita umur 20-an biasanya kita ngalamin quarter life crisis. Seperempat abad kehidupan, biasanya 20 sampai 20-an tengah ke akhir kita pasti banyak pertanyaan karena secara tahap perkembangan kita akan mencari tahu kita tuh siapa sebenarnya. I see. Who are we? Tapi siapa yang sebenarnya terlepas dari label-label kita sekolah di mana, kita kerja di mana, kita akan selalu bertanya tentang itu. Makanya kalau teman-teman di umur 20-an ini banyak yang existential thinkingnya muncul, itu malah bagus sebenarnya. Karena memang harus melewati itu untuk tahu identitas kita siapa. Karena nanti juga setelah umur 20, 30 nanti ada lagi krisisnya. Krisisnya biasanya mungkin saya udah ngelewatin tentang keluarga lah, tentang nanti ada pencapaian yang sudah dilakukan selama ini lah. Krisis keuangan. Iya, krisis keuangan juga. Kok banyak pengeluaran gitu kan. 40 nanti ada midlife crisis, dan memang sampai kita lansia nanti ada krisis lagi. Makna hidup kita tuh, kita udah bermakna gak sih? Kita udah optimal gak sih selama ini hidup? Jadi setiap tahap perkembangan kita tuh nanti kita akan selalu menghadapi krisis, dan it's very normal for everyone. Gitu. So kalau ada kecemasan menurut aku wajar, karena kita kan pasti mengkhawatirkan hal yang akan terjadi. Bagus untuk kita nge-prevent, nanti ketika nanti ada krisis seperempat abad kehidupan, biasanya tentang apa aja, kita mulai cari tahu gitu. Oh ternyata tentang pekerjaan, sekarang berarti aku harus mencari tahu gitu, kenapa aku harus mengambil jurusan tersebut. Itu kan jadi bagus ya sebenarnya untuk prevent. Tapi memang jadinya on the other side kadang-kadang jadi terlalu khawatir. Jadi membuatnya bukan stres yang sehat kayak tadi yang kita harusnya melakukan sesuatu tapi jadinya tidak melakukan apapun. Ini yang sebenarnya kita harus hati-hati, anak-anak muda. Boleh kita khawatir, tapi keep moving gitu. Krisisnya boleh terus ada karena kita nggak bisa kontrol nih, tiba-tiba ada transisi kehidupan kita yang berubah. Tapi tetap gerak. At least you always do something gitu. Nah, do somethingnya tuh apa aja?
Sebelum krisis ini? Iya, Heeh. sebelum atau pada saat Mhm, atau untuk bisa punya self care, mhm. ya ibaratnya merawat diri kita ya, Yes. supaya kalaupun ada krisis-krisis tuh kita cuma dapat yang minimalis gitu. Mhm. Oke, kalau kita misalnya berpikir, eee, krisisnya gimana supaya ini nggak menjadi sesuatu hal yang sangat besar nantinya. Iya, tidak tereskalasi. Betul. Sebenarnya paling dasar menurut aku dan yang memang aku ketika ada klien-klien yang muda ya, Kak, ya, aku tuh sering nanyain sama mereka dulu start dari sini biasanya. Who are you? Gitu. Oke. Siapa diri kamu biasanya. Kadang-kadang kita sangat manusiawi akan cuman menjawab nama kita dan juga kita kuliah di mana, kita kerja di mana. Coba kita reka Gitu. ulang. Coba aku jadi klien ya. Iya. Selamat siang. Iya, selamat Kakak siang. Tarsina. Mulai klien dulu ya ngajak ngomong. Iya. Oke. Oh ini lagi Lagi reka reka ulang. adegan ya. Apa yang bawa Sam hari ini? Kak Sam hari ini datang ke ruang konseling. Aku bingung. Bingung tentang apa? Ya tentang hidup, tentang percintaan, tentang orang tua, semuanya deh Kak. Semuanya. Yang kamu dipanggilnya Kak atau bukan? Tergantung orangnya, bebas aja. Ini kan ceritanya lebih muda ya. Iya. Oke, tadi banyak ya yang dibingungin ya. Mau mulai dari yang mana nih yang paling mengganggu kamu mulainya? Yang paling gak nyaman buat kamu sekarang? Kayaknya aku benci deh sama ibu aku. Benci sama ibu? Boleh dijelasin gak kenapa? Ya itu kalau terjadi? aku lihat-lihat di konten sih kayaknya ibu aku tuh NPD. Oh. NPD? NPD itu emang apa yang kamu ketahui? Ya dia tuh ngontrol. Pokoknya banyak deh aturannya. Dari aku kecil aku nggak boleh melakukan apa yang aku mau. Oke, berarti karena kamu gak bisa ngelakuin apa yang kamu mau, ngontrol, terus akhirnya kamu bilang mama tadi NPD. Iya, kalau lihat di konten-konten itu kan banyak tuh Kak yang bikin konten-konten ya. Tanda-tanda orang tua yang NPD gitu. Itu mama aku banget itu pokoknya. Oh, jadi yang kamu tahu tentang NPD tadi akhirnya gara-gara mama kayak gitu ya? Oke. Ini aku jadi reka adegan konseling agak. Jadi kalau sesi konseling tuh emang suka ada parafrasenya gitu ya. Iya, jadi kita kadang-kadang harus parafrase. Tapi ya gitu, kadang-kadang ya nanti ketika mereka ada titik mempertanyakan dan ngomong hal jelek misalnya tentang diri mereka sendiri, nanti biasanya kita akan tanya, emang Sam itu sebenarnya siapa sih gitu. Misalnya mereka udah bingung tentang kehidupan mereka gitu-gitu. Oke, kita ganti ulang. Iya. Scene berikutnya. Masuk lagi, dok gitu. Hai. Iya. Aku kesini, aku bingung aku mau jadi apa. Kamu bingung mau jadi apa? Iya, padahal aku lulusan S2 dari luar negeri. Tapi aku belum dapat kerja. Oke. Emang sebelumnya kamu ambil S2 boleh tahu nggak alasannya apa? Ya buat nambah gaji sih. Karena waktu itu aku pikir kalau aku S2 aku bisa lebih gampang dapat promosi atau dapat kerjaan yang lebih prestis lah gitu. Jadi aku ikutan beasiswa. Aku tinggalin deh, padahal dulu aku kerja di perusahaan multinasional. Gajiku lumayan 2 digit. Sekarang aku nggak punya kerja, udah 2 tahun. Oke, berarti 2 tahun ini kamu akhirnya belum ngapa-ngapain atau udah ada yang kamu lakukan sebelumnya? Ya nggak pernah lama, kerjanya cuman 2 bulan, paling lama 6 bulan, probation, terus nggak dilanjutin. Oke. Berarti kalau boleh kita lihat sebelumnya ke sana, seorang Sam itu terlepas dari pendidikan, terlepas dari pekerjaan Sam sekarang, Sam itu siapa sih sebenarnya?
Siapa ya? Anaknya orang tua aku kayaknya. Ya, nah biasanya dari sana kan kita mulai Oke. akan nanya, kadang-kadang tuh Lebih dalam nih lebih pertanyaannya dalam ya. nanti akan pertanyaannya. Mm. Karena kadang kita anak-anak muda ngambil banyak hal, ngelakuin banyak hal dalam hidup, Atau punya FOMO achievement, ikut-ikutan ya. iya kita pengen punya banyak achievement, tapi kadang kita nggak nanya sama diri kita sendiri, why I have to do that? I see. We always try to dig about how and what, tapi kita lupa why-nya kenapa. Dan kita Iya. kadang jadi mengambil label hanya tadi aku kuliah di mana, aku kerja di mana, tapi kita lupa another part of this person ada juga loh yang lain yang membentuk identitas kita sekarang gitu. Value kita, pengalaman hidup kita, luka-luka kita, trauma kita, bahkan peran kita di berbagai tempat itu membentuk diri kita gitu. Jadi sometimes kita akan mengajak klien untuk mengeksplor sebenarnya apakah benar tidak melakukan apa-apa atau sebenarnya dia banyak loh melakukan banyak hal, tapi memang ada yang lain yang bisa dilakukan untuk mengeksplor itu, untuk melihat identitas diri dia itu secara otentik dan bukan hanya dari satu part aja. Gitu. Dan kalau misalkan oke nih udah sesi pertama gitu ya, apakah untuk bisa lebih menyelami identitas ini kita juga sebenarnya perlu punya rangkaian atau mendapatkan ya rangkaian psikotes gitu untuk bisa lebih memetakan sebenarnya identitasku tuh apa sih? Karena ada juga kan yang datang tuh benar-benar clueless gitu, bahkan kamu kenapa datang ke sini? Nggak tahu. Oh ada yang sampai kayak gitu sama sekali nggak tahu? Nggak tahu, iya. Cuma kayaknya pengen ketemu psikolog aja gitu. Dia jadi ya mungkin mereka memang datang tapi mereka pada saat udah di ruang konseling bingung mau ngomong apa, jadinya diem aja, jadinya nggak bisa menyampaikan gitu sebenarnya apa sih. Dan ya itu terjadi ya gitu di beberapa kondisi kan yang emang mau ngapain ya, bingung. Malah ketika mereka datang ke ruangan konseling, it means something, walaupun mereka nggak tahu ngomong apapun. Iya benar. That's why peran kita psikolog itu mengguiding mereka untuk mempunyai jawaban mereka yang keluar dari mulut mereka sendiri, walaupun awalnya mereka nggak tahu. Karena biasanya kan ketika orang datang ada defense ya kayak. Iya. Tanpa kita sadarin tetap mereka akan pasang tembok dulu. Nah makanya peran psikolog, apalagi kita yang muda-muda, untuk klien yang lebih muda-muda biasanya mereka akan lebih mudah terbuka. Karena mereka akan melihat, oh aku seorang anak remaja, di depanku ada seorang psikolog yang masih muda, mungkin dia akan jauh lebih mengerti aku gitu. Nah dari situ kita akan melihat kalau gimana caranya psikolog bisa memberikan ruang aman buat mereka gitu. Yang tadinya temboknya tinggi, turun sampai dia benar-benar bisa jadi dirinya sendiri. Gitu. Oke. Tapi kalau tadi Kak Sam bilang misalnya bingung siapa dirinya, bisa juga sih memang pakai kita personality test. Kan di dunia psikologi ada banyak assessment ya. Assessment sebelum kita melakukan intervensi bisa juga kita melakukan assessment. Pengenalan diri yang tes inventory yang mungkin nanti ada skala tertentu. Terus mungkin yang bisa menggali alam bawah sadar kita, dan akhirnya klien-klien ini bisa semakin mengenali, pahamin dirinya, gitu. Bukan untuk nge-labelnya tadi, tapi oh ternyata kondisi aku ternyata gampang ngedown itu biasanya dipengaruhi sama apa, misalnya kayak gitu. Contoh, gitu. Apakah karena hal yang aku sadarin selama ini atau yang ternyata nggak aku sadarin gitu. Ya bisa juga sih. Karena ada macam-macam juga ya, kayak misalnya aku gampang banget ngedown begitu orang nyuruh-nyuruh gitu di kantor gitu kan. Apakah si perilaku orang yang nyuruh-nyuruh dia itu sebagai sinyal triggering atau dia memang gak suka karena masalah ego. Bisa juga kan. Bisa, betul gitu. Jadi ya apa ya, keterbukaan informasi sekarang tuh satu sisi bagus ya buat kita jadi semakin sadar, semakin bisa
menjawab rasa-rasa penasaran kita kan. Mm-mm. Tapi di sisi yang lain juga jadinya terlalu judgmental juga gak sih? Mm-mm. Tentang dirinya atau orang lain. Ya Hmm. sekarang sih kata yang paling populer NPD ya. NPD, yang kedua ADHD. NPD sampai ada nama bandnya sekarang. Oh iya bener, dengan lagunya yang hits itu. Dan yang kedua itu ADHD. Banyak banget yang kayaknya tuh pengen didiagnosis ADHD Mm-mm. gitu. Itu yang menurut aku kalau di dalam kacamata sebagai psikolog ya. Mm-mm. Kenapa perlu banget didiagnosis ADHD? Padahal setelah melakukan serangkaian pemeriksaan yang berkali-kali Mm-mm. tidak ada diagnosis ADHD-nya gitu, dan dia tetap menyangkal Mm-mm. gitu. Apa sih sebenarnya yang terjadi dalam proses penerimaannya dia gitu, Bang? Mm-mm. Nggak ada loh. Apakah itu adalah isu eksistensial juga karena lagi trennya ADHD? Mm-mm. Pengen nggak deh, pokoknya gue juga ADHD walaupun tesnya bilang enggak gitu. Kalau nggak fokus berarti ADHD gitu ya. Ya atau hiperaktif dikit ADHD. Kalau yang aku lihat itu memang sekarang cukup banyak ya Kak di sosial media gitu. Terutama yang aku lihat mungkin anak-anak muda juga, mereka cukup gencar nge-sharing tentang kondisi mereka. Ini menurut aku tetap ada dua sisinya. Positively, kalau dari sisi positifnya aku ngelihat jadinya masyarakat tahu kalau manusia itu bisa nggak baik-baik aja. Ya. Gitu. Mereka jadi teredukasi kalau ada ya ternyata orang-orang di luar sana yang mengalami kejadian seperti itu atau mengalami kondisi misalnya kayak tadi ADHD. Jadinya mereka belajar tuh. Tapi memang tetap label-label tadi diagnosis yang dipakai ini hal yang baik ketika untuk mengarahkan kita, misalnya kita jadi aware sama kondisi kita dan akhirnya kita pergi ke profesional. Gitu. Dan melakukan serangkaian self care yang tepat. Betul. Dan kadang kalau yang juga aku notice dari kondisi yang sekarang itu, ketika punya label ya Kak, misal aku ketemu orang, misalnya aku didiagnosis ADHD, entah diagnosisnya sudah ditegakkan atau belum, entah benar atau tidak, ketika bertemu dengan orang yang sama, sense of belongingnya ada. Jadi ketika bertemu dengan kondisi-kondisi yang mirip, kita merasa tidak sendirian. I see. Iya, jadi kita merasa ada tempat, oh ternyata aku tidak sendiri selama ini. Oh ternyata aku bisa mendapatkan validasi. Ternyata aku tidak aneh gitu. Jadinya itu yang membuat jadinya itu menjadi melekat di setiap kita, terutama anak-anak muda yang mungkin sambil mencari jati diri kita. Tadi Gitu. balik ke identitas lagi. Balik lagi ke identitas lagi jadinya gitu. Nah, tapi negatifnya memang akhirnya label ini tuh jadinya agak mengkhawatirkan, terutama kalau misal kita akhirnya mengedukasi kalau diri kita ADHD ternyata tidak gitu. Ternyata tidak ADHD, ternyata kita menyampaikan informasi yang tidak real gitu ke masyarakat. Dengan konten edukasi yang kita kira saat itu mengedukasi, tapi ternyata kepotong-potong. Dan ternyata itu kan bisa jadi snowball. Benar. Tanpa kita sadarin orang jadi, oh normal kok gitu. Padahal ternyata orang tahu dia aja bisa, kenapa aku nggak melakukan. Akhirnya yang terjadi adalah sekarang kadang-kadang ya nggak selalu ya Kak Sam, orang jadi lebih percaya dengan apa yang ada di sosial media dibandingkan dengan pendapat expert. Iya gitu. ya. Terutama anak-anak muda, enggak kok aku lihat di sosial media, enggak kok aku lihat di TikTok. Karena anak-anak kan juga yang masa remaja, mereka kan masih berkembang ya. Analytical thinkingnya, critical thinking nggak bisa kita paksa langsung menerima kayak kita yang bisa memilah-milah gitu. That's why ketika ada seperti itu dan mungkin kita pernah melakukan hal yang sama, menurut aku kita juga harus bijak memberikan edukasinya juga ke masyarakat seperti apa. Karena mungkin nggak kelihatan beresiko sekarang, tapi nanti di masa depan kita nggak pernah tahu. Ada orang-orang yang ternyata tanpa kita sadarin ada harmful ternyata ke mereka gitu. Harmfulnya biasanya kalau
misal dengan label itu kita jadi menyakiti orang. Iya. Misal aku ADHD makanya aku nggak mau bertanggung jawab gitu. Hmm. Aku ADHD makanya aku nggak akan pernah bisa fokus di pekerjaanku Iya. gitu. Jadinya label itu yang Jadi tanpa kita sadar, membenarkan perilakunya mereka. betul. Padahal sebenarnya orang ADHD itu bisa loh sebenarnya, tergantung di kondisi-kondisi tertentu dan metode-metode tertentu gitu. Iya. Jadi balik lagi nanti jadinya ke bagaimana kita melihat itu nggak cuman identitas kita satu-satunya, tapi ya memang itu part of us salah satunya, tapi bukan satu-satunya. Yang bahkan kita share kemana-mana dan cuman hanya itu saja gitu. Karena tanpa kita sadarin kalau kita terus cukup sering ya melakukan itu, khawatirnya mungkin nggak menyakiti orang tapi lama-lama kita menyakiti diri kita sendiri. Iya, jadinya self sabotage ya. Betul gitu. Karena aku percaya sih Kak Sam, orang yang punya identitas diri yang sehat itu orang yang punya identitas yang fleksibel. Oh, justru yang fleksibel. Yes, dia bisa melihat diri kita tuh mau lihat dari yang sisi mana dulu. Misal Kak Sam sebagai seorang ibu yang penyayang dengan anak. Tapi Kak Sam ini juga bisa menjadi seorang wanita yang juga bisa misalnya sebel sama orang gitu. Sebel banget. Iya, sebel banget sama orang dan bisa marah gitu ya sama orang. Jadi Toksina dan Sam itu punya banyak identitas yang memang itu tetap kita, tapi bukan satu-satunya yang membuat kita jadinya terjebak di sana gitu. Oke. Jadi isu identitas ini layernya banyak juga ya? Banyak. Makanya kalau misalnya ada klien bingung arah hidup, itu biasanya butuh beberapa sesi sih Kak gitu. Karena kalau sekali misalnya mereka udah jalanin hidup 30 tahun gitu, 20 tahun. Makanya kita perlu untuk therapeutic relationship-nya pastinya cukup baik sih supaya kita bisa berkelanjutan. Benar sih, benar-benar. Karena kalau aku akhirnya berpikir gini, dengan fenomena yang kita obrolin ya, anak-anak yang terdiagnosis dari usia yang lebih kecil dan mereka masuk neurodivergent kids ya, atau anak berkebutuhan khusus gitu, itu kan mereka sudah terpetakan dan terpolahkan jadinya ya. Misalnya yang diagnosisnya autistik, itu sekolahnya harus gimana, dilatihnya harus kayak apa, mereka punya bakat apa, untuk harapannya nanti di masa dewasanya mereka tetap bisa mandiri kan. Betul. Jadi yang suka musik mungkin diarahinnya main musik, Benar. yang olahraga ikut paraolimpik gitu kan. Terus yang ADHD kan juga sama gitu. Ada yang mereka akhirnya sekolah di sekolah inklusi, tapi mereka dengan bantuan shadow teacher. Ada yang mereka diupayakan banget deh gitu. Mereka tanpa bantuan shadow teacher, tapi ada banyak banget tuh terapi-terapi di luar sekolah yang harus dijalankan. Betul. Gitu. Nah, ini kan kelihatan ya sebenarnya ketika mereka dewasa, mereka juga udah tahu gitu porsi-porsinya mereka, gimana manajemennya waktu. Kita bicara yang ringan ya, gitu. Diagnosisnya ringan bukan yang berat. Kalau yang berat tuh lain cerita ya. Jadi mereka tahu nih, oh kalau misalkan yang autistik ya, mereka kerja jadi reporter, mereka bisa, tapi gangguannya mereka kan mereka mungkin nggak berani ngomong sama atasan. Jadi gimana caranya kita sebagai psikolog terus-terusan memandu dia untuk punya keberanian dan terbiasa untuk ngomong sama atasan tuh seperti apa, walaupun mungkin sambil nunduk gitu ya. Karena kan menghindari kontak mata. Kalau yang ADHD mungkin masalahnya adalah barang hilang atau rute jalan, organizing things, hal-hal seperti itu gitu. Jadi mereka udah lebih aware kali ya. Nah, kalau yang didiagnosisnya waktu mereka dewasa dan mereka melakukan bypass dalam proses berpikirnya, jadinya kan lebih ke tadi yang kita diskusikan, membenarkan apa yang didiagnosis. Iya. Kayak Ina bilang gitu, ya kan aku ADHD, jadi aku nggak mau tanggung jawab sama kerjaan. Ya harusnya dia ngerti dong kalau aku tuh ADHD. Jadinya justru kayak cari perhatian terus untuk dipahami kondisi
Iya, atas diagnosisnya itu mm-mm. gitu. Karena biasanya ada kebutuhan validasinya yang cukup tinggi Iya. juga sih, Kak. Jadi Mm-mm. apakah ini memang murni hanya terkait dengan diagnosisnya itu, atau sebenarnya ada isu terkait dengan parenting atau Mm-mm. trauma yang mungkin itu dulu nih yang perlu diberesin sebelum dia terdiagnosis yang Hmm, lebih serius gitu. mm-mm. Iya, makanya tadi kayak yang aku bilang, diagnosis is just a map. Banyak hal yang Sih. kita bisa lakukan Mm. terlepas dari diagnosisnya apa gitu. Mm-mm. Misal kayak aku tuh ingat salah satu pembimbingku dulu pernah bilang, ketika ada klien tuh misalnya datang gitu ya, Mm-mm. itu kayak bawang gitu. Iya. Ya, selalu dibilang kan biasanya kayak bawang Kayak ya. bawang. Misalnya diagnosisnya di dalamnya ada ini gitu. Mm-mm. Tapi kan ada masalah-masalah lain di luar Mm-mm. bawang ini yang sebenarnya harus dikulik-kulik dulu. Mm. Yang mana yang memang dia perlu untuk beresin. Misalnya Mm-mm. kayak tadi yang Kak Sam bilang, oke kalau misalnya ADHD, ada nggak tapi yang misalnya perlu kita untuk ulik lebih dalam yang kita Mm-mm. bisa membantu dia nanti lebih berfungsi lebih baik. Kayak tadi Mm-mm. Kak Sam bilang, mungkin Mm-mm. sosialnya, Mm-mm. komunikasinya, mungkin metode Mm-mm. belajarnya, mungkin cara memaknai siapa Mm-mm. dirinya, Mm-mm. itu kan sebenarnya tanpa disadarin kelihatan nggak penting, tapi ternyata jauh lebih penting Iya. dibandingkan diagnosis itu sendiri Mm-mm. Mm-mm. gitu. Karena balik lagi, eh, aku sering banget juga bilang sama anak-anak muda, terutama untuk klien-klien yang muda, Kak, Mm-mm. kondisi sekarang itu buat kita always trying to chase a better life, Iya, iya, benar. but we are forget to have a meaningful life. Iya. Jadi very very normal untuk Mm-mm. anak-anak muda tuh Mm-mm. sekarang rentan banget ngalamin tadi masalah psikologis, ngasih label Mm-mm. dengan diagnosis yang udah ada di mana-mana Mm-mm. sosial media. Tapi jangan lupa kita harus punya hidup yang bermakna juga. Bukan cuman lebih baik Iya, iya. gitu. Ini aku suka sih bahas ini soalnya kayak Mm. dari sisi positif psychology gitu. Oke, pertanyaan terakhir nih. Yes. Jadi gimana supaya kita, Mm-mm. aku dan semua orang yang nonton inilah ya, semoga bisa banyak ya yang nonton gitu. Bisa bukan mendapatkan kehidupan yang bermakna, tapi Mm-mm. bisa menciptakan kehidupan yang penuh makna. Mm-mm. Karena di era sekarang yang serba modern, semuanya serba sosial media, Iya. semuanya serba gampang banget untuk Just check out, gampang banget buat belanja gitu Mm-mm. kan. Kita jadi semakin konsumtif ya sampai kita lupa sebenarnya identitas kita siapa. ya Yang kita kejar selalu pencapaian hidup kita Mm-mm. dibandingkan orang lain. Jadi makin susah kita untuk mendapatkan kehidupan yang bermakna kan. yes. Nah, Betul. dari Ina nih gitu ya, pesan buat semuanya, gimana sih gitu untuk kita bisa menciptakan kehidupan yang bermakna. First thing first, aku suka bilang gini, hidup yang enak itu menyenangkan. Rasanya enak, tapi biasanya jangka, waktunya sebentar. Tapi hidup yang bermakna memang kadang capek, tapi kita mau tetap bangun tiap hari untuk melakukan itu. Jadi PR-nya adalah untuk anak-anak muda bukan cuma cari kesenangan, kalau kita bahasanya biasanya hedonic aja gitu ya, tapi kita juga mencari fulfillment-nya. Paling gampang adalah dengan pertama kali kita self-aware. Oke. Yes, we have to self-aware sebenarnya kita sekarang di aspek kehidupan kita lagi di fase apa, kondisinya gimana, terus apa kira-kira kehidupan terlepas dari label dan diagnosa dan apapun yang kita alami sekarang, hidup yang seperti apa yang aku mau tetap perjuangkan walaupun aku suffering. Atau misalnya aku merasakan pain, tapi aku mau tetap berjuang buat kehidupan itu. Menurut aku pertanyaan itu harus kita sering-sering, terutama anak-anak muda, tanyain ke diri kita sendiri. Apakah kehidupan yang sekarang atau kehidupan yang tertentu yang mau kita capai gitu. But also, so kita
paradoks kebahagiaan gitu ya Kak. Mhm. Kadang kita capek banget ngejar kebahagiaan, Hmm. karena kalau kita ngejar kebahagiaan tetap aja muter-muter di situ. Nanti bosan Iya, lagi, benar. balik lagi. Pada akhirnya kita harus cari hidup yang bermakna Mhm. gitu. So, itu sih untuk anak-anak muda, malah menurut aku Mhm. always choose something that makes you feel at peace, relief, and fulfill Hmm. gitu. Walaupun sekarang pilihannya salah, Mhm. nggak apa-apa, tapi always choose something that makes you feel like that gitu. Wow, dalam sekali ya. Ya, aku setuju sih. Kita mencari bahagia tuh kadang nemunya jadi cuma sebentar ya. Iya. Tapi kalau kita bisa memberikan makna dengan proses perjalanan hidup kita, justru kita jadi semakin bisa bermakna untuk orang lain juga. Iya, betul. Thank you, Ina. Thank you so much Kak Seh.